beribadah di Rayon 9, khususnya di Bapak Amir Timenggoas sesuai dengan jadwal. Dan hari ini sepertinya hari spesial, kita diawasi oleh kamera. Bukan berarti karena kamera terus kita serius sonde. Saya kira persiapan hati yang paling penting. Oleh karena itu Bapak Mama sekalian, kita memulai berdasarkan konsep renungan yang sudah diberikan dari gereja. Keluarga yang dikasih Tuhan, apakah kita sudah senantiasa hidup di dalam terang? Namun terang seperti apa yang kita hasilkan? Untuk itu mari kita menyiapkan hati untuk belajar dari firman Tuhan saat ini lewat ibadah bersama. Kita melakukan ujian aku disayang Tuhan. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Haleluya, glory, glory, glory Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, glory, glory Tuhan. Baik, Bapak Mama, saudara-saudara sekalian dikasih Tuhan, kita mengawali ibadah sore ini dengan doa. Mari kita bersama-sama bersatu hati kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa kami di dalam surga, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Saat ini Bapa, kami anak-anak-Mu datang ke hadapan Bapa untuk melakukan ibadah rumah tangga di sore ini. Bapa di dalam surga, tuntut bungkus kami Bapa, khususnya di dalam ruangan ini dan juga ruang hati kami masing-masing, agar biarlah firman kebenaran yang kami baca, dengar dan renungkan ini boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, mampukan kami, khususnya hamba, untuk memberitakan firman ini. Bapa, ampuni kami Bapa, layakan kami untuk kami datang dan berdoa kepada Bapa. Terima kasih Bapa. Amin. Kita sekali lagi melakukan pujian dari Kidung Jemaat 14 ayat 3. Muliakan Tuhan Allah. Tuhan Allah, muliakan pimpinan dalam kasih sayang-Nya. Kepadamu, kami datang kepadamu, bersyukur sebulan hati, karena kasih-Mu besar. Baik, Bapak Mama yang dikasih Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Efesus 5
Efesus 5 ayat 9. Sudah ditemukan? Efesus 5 ayat 9. Kalau sudah, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Saat ini kami akan baca firman kebenaran oleh Bapa. Namun sebelumnya kami mohon kuasai hati kami. Mampukan kami untuk kami dapat memahami akan firman-Mu ini. Berfirmanlah Bapa, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Karena satu ayat, mari kita sama-sama membacakan bersama-sama. Sekali lagi, Efesus 5 ayat 9. Di bawah perikop hidup sebagai anak-anak terang. Ayat 9, sama-sama. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Terima kasih, silakan duduk kembali. Sebagai penjabaran atau sebagai gambaran terkait dengan bacaan firman kita ini, saya akan membacakan renungan singkat tertulis yang diberikan dari gereja dengan topik buah terang. Terang itu memiliki buah atau hasil. Gelap juga memiliki buah dan hasil. Buah terang akan membawa kita pada kehidupan yang baik dan berguna bagi diri kita dan sesama manusia. Sementara buah kegelapan akan membawa kita kepada kematian dan kebinasaan serta kesengsaraan bagi orang lain. Kita umat Kristen dituntut untuk berbuah terang, bukan gelap. Karena setiap orang percaya adalah menjadi anak-anak terang. Kita sudah dipindahkan dari kegelapan kepada terang. Kepindahan itu menyebabkan hidup kita berubah. Harus ada perubahan yang besar dalam hidup seseorang ketika mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Keadaan itu digambarkan seperti seseorang yang berada dalam kegelapan berpindah ke dalam terang. Dalam gelap, seseorang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya. Mencekam, menakutkan, dan sulit membedakan mana yang benar dan yang salah. Suasana kegelapan hidup manusia dinyatakan dengan perbuatan yang penuh pemberontakan terhadap otoritas, kebencian, percabulan, rupa-rupa pencemaran. Saya kira rupa-rupa pencemaran ini banyak ya dalam kehidupan kita. Nanti kita lanjutkan. Saya lanjutkan. Keserakahan, perkataan kotor, kosong, sembrono, serta hampa. Sedemikian negatifnya pengaruh kegelapan ini dalam hidup manusia, maka Tuhan melarang kita untuk tidak berkawan atau bersekutu dengan mereka. Mengapa? Karena kita bukan lagi anak-anak kegelapan. Yesus Kristus telah mati supaya kita bisa dilepaskan dari kegelapan dan menjadi anak-anak terang. Bagaimana cara agar kita bisa berbuah? Pancarkanlah terangmu dengan 3 perbuatan ini. Yakni yang pertama, kebaikan. Kebaikan adalah sifat dari buah terang. Kebaikan akan menelanjangi hal-hal buruk dan jahat. Kebaikan akan mengalahkan kejahatan. Melakukan pekerjaan baik adalah rencana Allah bagi setiap orang percaya. Cara yang kedua, keadilan. Keadilan adalah lawan dari kecurangan dan penindasan. Ketika kita sebagai anak-anak terang memperlakukan orang lain dengan dengan adil, maka sesungguhnya kita sedang mematahkan belenggu-belenggu kelaliman dan penindasan. Hal ini menjadikan orang tersebut melihat dan mengalami terang Tuhan dalam hidupnya. Cara yang ketiga, kebenaran.
Iblis sebagai raja kegelapan memerintah dengan tipu muslihat. Ketika kita sebagai anak-anak terang mengatakan kebenaran, maka kita sedang menelanjangi tipu muslihat itu. Yesus dan firman Allah adalah kebenaran yang akan membebaskan manusia dari kegelapan. Kita baca renungan ini lebih banyak memang perumpamaan-perumpamaan, karena firman bicara seringkali berangkat dari perumpamaan-perumpamaan. Tentunya ini dimaksudkan untuk kita bisa lebih cepat menangkap, memahami. Cuma di sini ada buah terang dan buah gelap. Apa itu? Kan gitu ya, ini pertanyaan refleksi saja. Buah yang dimaksud ini hasil dari perbuatan. Tergantung perbuatan kita ini mencerminkan terang atau gelap, kan gitu ya. Di dalam uraian tadi sudah jelas gelap yang mana, terang yang mana, gitu. Nah, dari sini kita dituntut untuk berbuah terang. Mengapa? Di dalam renungan ini menjelaskan bahwa kita sudah diselamatkan melalui pengorbanan dan penebusan Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib. Jadi, dari bacaan dan renungan singkat ini, kita masuk pada poin yang diajarkan agar kita bisa berbuah dalam hidup ini, yaitu ada 3 perbuatan. Yang pertama, kebaikan tadi yang sudah kita baca. Nah, kebaikan ini di dalam renungan, dia berbicara tentang sifat. Sementara hidup saat ini, kebaikan itu juga harus dilengkapi dengan perbuatan. Bukan sikap, sifatnya saja. Tapi perbuatan. Gitu ya. Perbuatan-perbuatan yang menggambarkan sifat terang. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya, contoh seperti apa? Tuhan Yesus bilang, hormati kedua orang tuamu, jangan mencuri, jangan... Pokoknya itu, ya, semua merujuk dari situ. Itu yang kita lakukan, jadi perbuatan. Kemudian keadilan. Nah, keadilan ini kita pasti menangkap bahwa ini soal perbuatan, begitu ya. Tetapi keadilan juga pikiran, dalam pikiran. Begitu ya. Nah, kenapa saya mengatakan pikiran? Karena di dalam kehidupan saat ini, bila kita sudah memiliki pikiran yang tidak adil atau berpikir tidak adil, maka apa yang dikatakan orang lain, apa yang dilakukan orang lain pasti salah. Karena kita sudah berpikir tidak adil. Begitu ya. Nah, mungkin hal itu karena kita merasa kita benar. Itu yang juga tidak adil. Nah, bicara keadilan dalam konteks sosial, seringkali kita kait-kaitkan dengan lembaga keadilan, katakanlah pengadilan. Saya mau katakan begini, sekali lagi dari sudut pandang saya, keadilan itu diharapkan oleh kita masyarakat itu pada lembaga pengadilan. Namun pengadilan saat ini, kalau yang kita lihat memang persentasenya kecil, cenderung tidak adil. Karena apa? Awalnya lembaga pengadilan itu tempat di mana orang mencari keadilan, membuktikan salah benar. Tapi yang terjadi kalah menang, kan begitu. Kalau sudah dalam konteks kalah menang, maka keadilan bisa dibeli. Dan bisa disimpulkan keuangan, materi menjadi penentu keadilan. Begitu ya. Nah, kita dalam konteks kebenaran dan keadilan diajarkan firman tidak begitu. Jadi yang ketiga, kebenaran. Saya kupas hanya 3 poin ini saja. Kebenaran. Nah, Bapak Mama, saya memulai dari teori sosial, ya, dalam kehidupan sosial. Kebenaran ini sebenarnya kalau kita pahami betul memang sumbernya dari firman. Tapi kebenaran yang masih kita pakai di dalam kehidupan kita ini ada 3. Kebenaran menurut saya, kebenaran menurut Anda, kebenaran menurut aturan. Kan begitu. Maka
Yang sering terjadi, benar menurut saya, belum tentu benar menurut Anda dan aturan. Demikian juga sebaliknya. Gitu. Pada sisi yang lain, kalau kita bicara kebenaran dalam kehidupan kita, kebenaran itu lawan dari kebohongan. Begitu ya. Jadi kebenaran itu apa sih? Kebenaran itu adalah kompas jiwa dan pelindung hati nurani untuk melakukan hal-hal yang benar. Sementara kebohongan, entah kita selama ini melakukan kebohongan, ya pasti juga namanya manusia ya. Saya menginginkan kebohongan adalah bentuk pengorbanan kehormatan yang selalu menyamarkan diri dalam perbuatan baik, artinya bikin diri kayak baik gitu ya, pada ada kebohongan. Itu yang namanya munafik atau munaro kalau di serial dulu. Menggila sama. Jadi sekali lagi Bapak Mama, kita bisa berubah hidup kita. Yang pertama itu kita hindari dulu kebohongan. Karena sekali lagi kebohongan itu adalah kaki tangan dan mitra dari semua kejahatan. Gitu ya? Kejahatan. Dan yang terakhir dari bacaan ini, saya mau katakan bahwa mari kita menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak terang, untuk melakukan hal-hal yang benar dalam hidup kita sesuai ajaran. Saya mungkin koma juga dulu sampai sini. Saya kepingin sekali, mungkin kita juga semua rindu, seperti dulu kali lalu Mama Pelokila bilang, kita memang harus sering-sering baca firman, bahkan punya kerinduan untuk membaca firman, sehingga di dalam momen-momen seperti ini kita bisa saling berbagi. Jangan pernah sungkan, ragu dalam memberikan pendapat yang bersumber dari firman. Begitu ya? Nah, sekali lagi mungkin pada kesempatan ini, ya saya juga rindu mendengarkan suara Bapak Mama yang lain. Gitu ya? Nah, kalau bisa yang lain bisa memberikan. Saya persilahkan. Bapak Melki duluan. Ya. Tadi Bapak Yuri sudah singgung kebaikan dan kebaikan, Keadilan. kebenaran, keadilan dan kebaikan. Ya. Saya balik seperti Ya. kebenaran, keadilan, kebaikan. Nah, ketika kita bicara tentang terang, maka jelas berbeda. Terang dan gelap itu sudah beda. Ya, terang dan gelap sudah beda. Apalagi kalau terang dan gelap disatukan sangat tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Karena yang pasti bahwa ketika kegelapan itu datang, tetapi terang itu ada, pasti gelap itu akan lari. Atau bahasa lainnya itu istilahnya akan hilang, sirna dengan sendirinya. Nah, Paulus mau menjelaskan kepada kita bahwa penulis Paulus, Efesus ini ditulis oleh Paulus sendiri. Penulis Paulus mau menjelaskan kepada kita bahwa mereka yang telah diselamatkan karena iman, ya, sekali lagi, Paulus menjelaskan bahwa mereka yang telah diselamatkan karena iman karena Kristus itu bukan sekedar mengalami sebuah perbaikan. Nah, perbaikan yang dimaksudkan di sini adalah kebenaran, keadilan, dan kebaikan, tetapi sebuah bahasa yang lainnya boleh saya katakan transformasi radikal. Artinya dia mengalami sebuah perubahan diri yang sangat mutlak, ya, yang sangat mutlak. Itu artinya bahwa kebenaran itu akan hadir dalam dirinya sebagai orang percaya, keadilan akan ada di dalam dirinya sebagai orang percaya, kemudian kebaikan akan hadir dalam dirinya sebagai orang percaya. Nah, karena itu hidup sebagai anak terang itu adalah panggilan. Sekali lagi, hidup sebagai anak-anak terang itu sebuah panggilan. Panggilan untuk menyatakan keselamatan itu kepada sesama atas dasar tiga hal yang tadi waktu diomong. Kebenaran, keadilan, dan kebaikan. Karena itu tadi di Efesus 5:9, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Saya kira itu waktu yang saya bisa tambahkan. Baik,
Terima kasih Bapak Melki, ini semakin melengkapi ya, supaya kita lebih memahami. Keresahan yang lain sebelum mau pendeta ya. Yang lain mungkin. Mama? Kalau semua diam saya, ya. Ya. Karena kalau firman itu kalau kita belajar terus itu seperti sesuatu makanan yang enak. Dan kalau kita sudah makan, kita tidak ambil pemakan, kita rugi. Karena itu perlu harus diambil supaya kita bisa mendapatkan nutrisi yang lebih banyak dalam firman. Nah, kalau berbicara tentang keadilan, tadi Bapak Joni sudah bicara, Bapak Megi sudah bicara. Firman Tuhan minggu ini sangat berkaitan. Kemarin ibarat itu perempuan gendut itu terambil dari Mazmur 145 ayat 17. Itu juga berbicara tentang keadilan. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Jadi tadi Bapak Om begitu saya ingat pembacaan kemarin, maka saya ambil di Alkitab supaya saya buka jadi saya bisa ingat kembali. Nah, Bapak Mama dan saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita bicara tentang keadilan, Paulus melihat bahwa jemaat di Efesus itu, mereka hidup bertumbuh dengan iman yang begitu luar biasa, tetapi mereka juga mendapat banyak ancaman, sehingga keadilan itu sulit mereka dapatkan. Karena itu nasihat daripada Paulus itu kepada jemaat di Efesus itu, supaya mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan, mereka kuat, supaya ketika ada ancaman itu datang kepada mereka, mereka tetap mempertahankan iman mereka dan mereka tetap berdiri di dalam kebenaran yang firman Tuhan ajarkan kepada mereka lewat surat Paulus yang Paulus tulis kepada jemaat Efesus, bahwa keadilan itu penting sekali. Kalau Allah itu kasih dan dia memberikan keadilan itu kepada manusia, maka manusia pun juga harus bertindak seperti itu. Manusia harus menghargai Allah yang penuh kasih itu. Jadi manusia menerima keadilan dari Allah itu, berarti manusia pun harus melakukan kebenaran itu di dalam hidupnya, supaya keadilan dari Allah datang kepada manusia dan keadilan itu dari manusia juga kepada Allah, saling menghargai. Maka saya melihat bahwa ternyata kalau kita memperhatikan firman Tuhan, maka Tuhan itu kasih, Dia tidak akan membuat kita kecewa. Karena itu Paulus ingin supaya mengajar jemaat di Efesus ini, apa yang sudah mereka dapatkan itu terus bertumbuh. Karena kalau kita baca di dalam pembacaan yang tadi itu di dalam Efesus itu ayat yang pertama, dan kalau kita hubungkan ke bawah Bapak Mama semua, kita hubungkan pembacaan itu ke bawah, kita lihat di dalam ayat yang 9 itu bahwa karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Nah, lalu di dalam ayat-ayat yang ke atas itu ayat 1 dan 2, sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Nah, jadi kita harus lihat dari atas. Kita lihat dari atas. Kalau kita jadi penurut Allah, maka pasti ada keadilan. Dalam satu keluarga, dalam satu rumah tangga juga Bapak Mama, kalau keadilan itu tidak ada dalam keluarga, maka keluarga itu tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya, istri tidak bisa jadi berkat buat suami dan suami tidak bisa jadi berkat buat istri. Justru istri lihat suami kayaknya hatinya pahit. Jadi cinta mula-mula soalnya ada lagi di sana. Karena apa? Tidak ada keadilan dari suami. Juga suami juga sebaliknya itu. Karena itu kita perlu mendapatkan di dalam diri kita sendiri, dalam hubungan yang dekat itu. Kita bilang Tuhan itu tidak kelihatan, ya. Tapi kita mengasihi Tuhan. Orang yang kelihatan ada di depan kita, saya kadang-kadang tidak mendapat keadilan. Amin, kosan Bapak Mama. Kadang-kadang tidak mendapat keadilan, ya. Kadang-kadang minta maaf, Bapak banyak yang tidak memberikan keadilan buat kami Mama. Ya begitu. Kadang-kadang kasar, ya toh? Ya toh? Opa ketawa. Nah, kadang-kadang kasar, ya. Jadi kita jangan hanya, kita harus betul-betul mengoreksi ketopun diri, karena Tuhan mau menunjukkan kasih setia. Paulus masih kasih tahu jemaat di Efesus supaya kamu harus melakukan itu. Nah, bagaimana kita sebagai pengikut Kristus, teladan ini kita harus ambil supaya kita harus betul-betul di dalam perjalanan iman kita harus menjadi orang yang adil.
suami harus adil kepada istri, istri harus adil kepada suami, ya, supaya orang tua harus adil kepada anak. Ada banyak orang tua juga tidak adil kepada anak, ya. Ada salah satunya mungkin kami mama yang paling banyak tidak adil. Kadang-kadang mungkin egois, mungkin lebih banyak kami beli pakaian yang bagus daripada anak-anak mungkin, ataukah mungkinkah kami banyak hal yang melakukan berfoya-foya atau bagaimana, ya. Tapi ada mama juga, bapak harus tahu bahwa ada mama bilang kalau lebih baik saya tidak makan daripada anak saya tidak makan. Amin, bersama mama, ya, daripada anak tidak makan. Jadi itu kasih itu memang sudah dari dalamnya sudah begitu. Tetapi ada bapak juga tidak adil, ya. Kadang-kadang dia bilang biar lu istri lu, anak lu tidak makan, yang pentingnya saya punya keinginan tercukupi. Nah, kalau dari dalam keluarga kita orang Kristen tidak ada keadilan, bagaimana kita menikmati keadilan dari Allah dalam hidup kita? Kita tidak aman, kita batin tidak aman, kita kehilangan damai sejahtera, kita kehilangan keseimbangan, kasih sayang dalam keluarga. Makanya bicara dari dalam keluarga itu penting, supaya firman itu ada di dalam keluarga, baru kita bisa keluar untuk bicara kepada orang lain. Makanya Bapak, Mama, dan saudara-saudara, 3 poin ini penting bagi kita orang Kristen, karena terang hanya berbuahkan kebaikan. Memang terang itu ada di mana hatinya. Semua orang bisa berbuat baik, tapi dia akan tampil beda. Orang jahat juga bisa berbuat baik kok. Makanya kalau Bapak Mama baca dalam Mazmur itu, Daud cemburu kepada orang jahat. Dia bilang, oh mereka punya tubuh sehat, mereka tidak pernah mengalami persoalan masalah, mereka baik-baik. Ya, itu ada kecemburuan di dalam kehidupan. Dia lihat orang fasik hidup, kok dia bisa baik-baik gitu orang. Jadi orang baik juga bisa berbuat, orang jahat juga bisa berbuat baik. Tetapi orang yang hidup dalam kebenaran, kebaikan yang keluar dari hidup, dari hati, dari wajahnya beda dengan orang yang munafik, orang yang berpura-pura. Nah, saya percaya kalau firman Tuhan, kalau kita baca sungguh-sungguh, mengapa kita bisa baik dengan orang? Supaya kita diberkati oleh Tuhan. Jadi kita bukan baik pada orang supaya kita dapat pujian, tapi kita takut kepada Tuhan yang sudah memberikan kasih-Nya buat kita. Dia sudah mengasihi kita, maka kita juga perlu mengasihi orang lain dengan tulus. Nah, dan Bapak, Mama, dan saudara-saudara, yang berikutnya dia bilang bahwa dan keadilan dalam kebenaran. Jadi yang tadi saya sudah omong tentang keadilan itu. Jadi saya, Bapak, Mama, dan saudara-saudara, mari kita belajar firman Tuhan, tidak boleh kita bosan-bosan. Semakin kita bicara firman Tuhan, semakin Tuhan tambahkan hikmat. Semakin kita baca firman Tuhan, Tuhan buka kotak hikmat. Sehingga kita mendapatkan kasih sayang daripada Tuhan. Keadilan datang daripada Tuhan, datang kepada kita. Kita pun juga merespon itu keadilan Allah itu. Untuk kita juga tetap bersyukur. Bahwa kita juga mau menunjukkan bahwa kita orang yang berkati Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan sehingga kita juga mau menjadi orang yang adil dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Adil dalam membaca Alkitab, baca Alkitab, rajin baca Alkitab, di rumah harus baca Alkitab. Jangan malas baca Alkitab supaya kita bisa dapat hikmat dari Tuhan, ya. Dan ketika kita menghadapi pergumulan hidup, firman Tuhan itu bisa menguatkan kita. Ini rahasianya di situ. Jadi jangan malas baca Alkitab. Pertama baca Alkitab, kedua berdoa, jangan malas. Saya dengar, saya baca salah satu artikel di dalam sini, dia bilang, ketika engkau malas berdoa, paksa dirimu untuk berdoa. Ketika engkau malas baca Alkitab, paksa dirimu untuk baca Alkitab. Nah, kalau paksa itu saya yakin pasti akan ada kekuatan untuk kita bisa dapat keadilan dalam kebenaran firman Tuhan. Mungkin dari saya itu, saya mau minta maaf. Saya bilang sama Opa begini, ini kayaknya tiap minggu ini kayaknya dong bosan yang beta ini. Tapi beta berdoa sama Tuhan, bilang Tuhan, selagi saya masih hidup, saya mau beritakan firman Tuhan. Siapa yang mau bosan, saya tetap omong firman. Karena saya mati, Tuhan tanya, lu omong ke belum? Hari ini saya omong dan seterusnya saya omong. Sampai kapanpun, selagi saya masih hidup, saya omong firman Tuhan. Sekira ini saja Bapak, terima kasih. Terima kasih Mama Nancy Pelokila, Mama Erna. Oh ya, dari Bapak Sarah saja katanya, saya juga pengen berbicara sedikit saja terkait pembacaan Efesus 5
Ini tadi saya dengar dari pembacaan yang sudah diberitakan Pak Joni bahwa eh, bacaan ini adalah bukan dari keadilan, tetapi saya lihat dari pengamatan sehari-hari. Nah, kenapa? Karena zaman sekarang ini banyak sekali, tidak usah jauh-jauh kita omong orang lain, tetapi kita di dalam Kristen, anak-anak Tuhan, banyak yang hebat-hebat. Banyak yang hebat, jago-jago berfirman, baik-baik berfirman, bagus-bagus bernyanyi di gereja pagi, siang, bila perlu 3 kali ke gereja. Ibadat rumah tangga, ibadat kaum perempuan, ibadat rumah tangga, pokoknya hadir semua bagus-bagus. Yang tidak bagus yang saya amati itu kelakuan. Kenapa saya sebut kelakuan? Karena kadang-kadang kita pulang dari gereja, pulang dari ibadat, tetapi kalau kelakuan tidak pernah berubah. Artinya kasarnya masih tetap, walaupun sudah baru hadis, bukan saya menuduh siapa-siapa, tidak, yang saya amati saat baru hadis kita memimpin ibadat, tetapi di kalangan kecil di rumah sudah mulai kita bete-bete, sudah mulai ngedumel, mulai marah-marah. Artinya memang tidak semua orang harus sudah majelis, sudah pergi ibadat, pulang. Tapi minimal kalau kita pergi beribadah, artinya kita ke gereja, kita melayani, kita beribadat rumah tangga, beribadat kaum perempuan, artinya supaya ada perubahan. Jadi kita dengan minimal mendengarkan firman Tuhan, kita pulang ada perubahan. Mungkin itu yang bisa saya amati selama saya mengikuti ibadat-ibadat begini. Memang tidak disangkali, kadang-kadang kita bersembunyi di balik manusia itu lemah, tetapi tidak begitu. Marilah untuk kita semua, dengan kita membaca firman Tuhan, mengikuti ibadat, berkhotbah yang bagus-bagus, marilah kita rubah. Minimal kita rubah sedikit demi sedikit. Bukan berarti karakternya sudah begitu ya sudah begitu. Artinya itu bisa dirubah. Sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai firman yang hidup, mari kita tunjukkan bahwa inilah anak-anak Tuhan yang menjadi karakternya Tuhan itu ada di dalam diri kita. Mungkin itu. Terima kasih Ibu Kori, Mama. Dari Bapak Mama semua, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini penekanannya pada berbuat kebaikan, keadilan dan kasih. Sedangkan judul dari bacaan kita hidup sebagai anak-anak terang. Sebelum berikut ini ada di ayat 17 bilang hidup sebagai manusia baru, yang tadi Mama Naglo dibilang manusia baru, berarti meninggalkan manusia lama, hidup dalam berbagai dosa dan kejahatan. Nah karena itu Paulus memakai tadi Bapak Joni bilang simbol terang, hidup sebagai anak-anak terang. Ya. Kalau kita masih ingat penciptaan Allah yang pertama, hari pertama itu Allah jadikan apa? Ya, terang itu sebenarnya apa? Di Alkitab terjemahan Standard Version bilang akulah yang awal dan yang akhir. Awal yang akhir itu Allah dalam Yesus Kristus. Nah karena itu di sini Paulus mau mengajarkan kepada orang-orang kudus, berarti orang-orang yang sudah memberi diri dan menyerahkan diri untuk percaya kepada Tuhan Yesus, orang kudus. Paulus memulai dengan sebab itu, jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang dikasihi dan hiduplah dalam kasih. Nah, jadi kita bisa belajar di sini bagaimana ciri-ciri orang hidup dalam sebagai anak-anak terang dan ciri-ciri orang hidup sebagai anak-anak gelap. Itu jelas di sini. Kalau ciri anak-anak terang itu Paulus sudah
sudah menjelaskan betul-betul bahwa harus akhirnya diambil kesimpulan bahwa harus hiduplah dalam kebaikan, kebenaran dan keadilan. Tapi sebelum itu dia menyebutkan bahwa orang-orang kudus di Efesus itu mereka tidak menunjukkan ciri-ciri sebagai anak-anak terang yang hidup dalam terang. Anak terang itu berarti bahwa terang yang bisa usir gelap. Kalau gelap tidak bisa terang. Dan kita semua di siapa juga mau tinggal di gelap. Saya pikir tidak ada mau. Karena dalam gelap itu semua kita punya pikiran juga tertutup. Kita mengeluh, kita makan juga sendok salah-salah masak hal di mulut. Karena terang itu tidak bisa buat apa-apa. Karena itu Paulus pakai kiasan kata terang. Ya. Nah, ciri-ciri dari anak-anak gelap itu disebutkan dalam ayat 3 seterusnya. Bahwa ada percabulan, ada rupa-rupa kecemaran, ada keserakahan, kemudian apa lagi? Perkataan-perkataan yang kotor, yang kosong, yang sembrono, dan seterusnya. Ya. Tetapi Paulus sebaiknya ucaplah syukur. Nah, jadi artinya ini bertolak belakang. Paulus melihat bahwa kehidupan orang-orang Efesus memang disebut orang-orang kudus, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Tapi mereka punya gaya hidup itu sama sekali tidak mencerminkan bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan. Mereka hidup dalam kegelap dosa dan kegelapan. Karena itu Paulus mau kasih tahu bahwa kalau hidup dalam keadilan, kebaikan dan kebenaran itu berarti harus mesti punya keputusan untuk meninggalkan yang gelap. Harus ada gaya hidup itu harus berubah. Kalian sini berhidup sebagai anak Tuhan. Jadi penekanannya adalah pada gaya hidup seperti tadi malam bilang, gaya hidup. Ya. Nah, tapi memang agak sulit kita punya gaya hidup kita biasa dari kecil dan lingkungan keluarga yang panggil apa saja bilang anjing atau panggil mama saja bilang anjing atau sekarang kalau di atas anak-anak muda biasa kalau satu panggil satu pakai kata-kata kotor kalau kita dengar. Tapi mereka anggap itu hal yang biasa. Mereka pikir itu tadi Bapak bilang benar menurut kita, benar menurut Tuhan dan benar menurut komunitas mungkin. Menurut mereka itu benar dan tidak apa-apa. Ya. Tapi coba kita bertanya, benar menurut Tuhan yang mana? Nah, ini jelas di sini. Jauhkan kata-kata kotor. Kemarin di ibadah perempuan, saya bilang bahwa bapak-bapak, mama-mama berhenti tipu-tipu sudah. Papa tipu mama, mama tipu papa. Ini bos tipu anak buah, majikan tipu pembantu khususnya. Itu kan main curang. Tidak ada kebenaran dan keadilan. Nah, karena itu Paulus menjauhkan itu semua kalau mau hidup sebagai hiduplah dalam kasih. Dalam kasih. Ya. Ketemu bilang sudah bisa, tapi di dalam ayat 15 khususnya dibilang begini. Harus apa? Janganlah hidup seperti orang berbahal. Jadi kalau misalnya orang yang begini, misalnya di tangan katakanlah bagian tangan panjang. Dia ketemu di pembarang emas dalam lemari juga diambil. Dia ketemu orang pembaju di gantung itu juga diambil. Ketemu orang sepeda motor juga ambil. Dia ketemu apa-apa saya diambil. Ya. Nah, itu artinya bahwa dan kita sudah omong tetap dia tetap begitu. Itu namanya bebal. Ya, bebal. Bebal berarti suka keras kepala. Pokoknya itu tuh kemana yang baik itu nenek bebal. Jadi orang-orang Efesus ini memang banyak yang sudah mengaku tapi mereka masih hidup seperti orang-orang bebal sembrono. Ya, sembrono. Karena itu Paulus minta supaya harus hidup secara arif dan bijaksana. Malah Paulus kasih contoh, kasih jalan keluar bahwa lebih baik tak usah ucap kata-kata kotor dong. Jangan buat hal yang benar. Tapi kemana? Dalam ayat 18, 19, 20 bilang apa? Ucaplah syukur sentiasa dalam segala hal dan seterusnya ya, dan segala hal dan apa? Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Ya, takut akan Kristus. Itu artinya bahwa mungkin ke kampung anak atau istri insan rumah, atau kan cenderung memaki, pokoknya agak-agak. Tapi di sini
Paulus bilang itu adalah syukur dan segala hal. Berarti kita disalihkan kita punya perhatian pada kata-kata yang lebih bijak, kata-kata yang lebih terpuji, kata-kata yang tidak menyakitkan dan seterusnya. Ya. Jadi saling apa ya? Saling menopang, membantu, membangun begitu. Jadi kata-kata yang tidak melemahkan, tidak menghancurkan. Jadi Paulus pakai ucapan syukur dengan mazmur dan pujian. Berarti kata-kata yang membangun. Jemaat Efesus mereka punya gaya hidup kan mereka tidak saling membangun, tapi saling menerkam dan seterusnya. Jadi karena Paulus berhidup dalam keadilan dan kebenaran. Nah, kembali kepada keadilan, tadi bilang keadilan menurut Tuhan. Kemarin di telepon ini saya juga bilang bahwa keadilan itu dalam bahasa Alkitabnya, bahasa Ibrani, sedek. Sedek sama dengan kebenaran. Artinya bahwa keadilan adalah keadilan Tuhan adalah bahwa kebenaran yang bersumber dari Allah, bukan bersumber dari saya punya pendapat, bukan bersumber dari Bapa punya pendapat, tapi kebenaran itu bersumber dari kehendak Allah. Nah, karena itu kita tahu kebenaran dari mana. Nah, saya bilang saya benar, itu saya paling benar. Tapi kalau baca Alkitab, ternyata saya paling bersalah. Dan kebenaran itu yang sempurna ada di dalam firman Tuhan. Kita belajar dari sana. Kalau kita tidak pernah belajar firman Tuhan, kita tidak pernah mendalami, maka kita tidak tahu bahwa yang benar itu yang mana. Saya benar terus dan orang lain yang salah terus. Karena itu kita sendiri bisa berefleksi, berarti saya ada di mana? Saya di ciri-ciri anak. Sekarang saya punya hidup ini dalam perilaku saya ada di ciri anak gelap kok, saya ada di anak terang. Kalau saya masih ada di anak gelap ya berdoa sudah. Dan juga berusaha untuk hidup sebagai manusia yang bagus sebagaimana yang Paulus ajarkan kepada jemaat Efesus. Bagi kita sekalian pada malam hari ini. Mungkin tidak sampai. Baik, terima kasih Mama Pendeta Erna. Mungkin masih ada lain lagi? Cukup. Saya coba merangkum dari semua pendapat. Sebenarnya bukan kesimpulan, hanya sekedar penegasan saja. Bahasa kerennya afirmasi. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Melki terkait dengan kita orang Kristen, kebenaran dan menjadi anak terang itu panggilan. Saya setuju, tapi lebih tegas lagi, keharusan, kewajiban. Karena kita sudah diselamatkan. Karena kita sudah yakin bahwa Tuhan berkorban untuk menebus dosa kita, harus itu. Tidak bisa kita main-main, kan begitu ya. Kemudian Mama Nelci tadi menyampaikan bahwa ya, memang kita harus memulai 3 poin ini dari rumah. Ya, toh? Memang sedikit, saya pikir awal-awal tidak adil Mama kalau kita bilang suami-suami. Oh ini kita suami, maka tadi bilang ketawa, itu ketawa ada apa kuliah ini. Ya, jadi gini, kalau kita lihat fenomena kehidupan sosial kita bicara kekerasan, KDRT itu, dia lebih mengarah kepada fisik, suami terhadap istri. Tetapi jangan lupa, ada kekerasan verbal, istri terhadap suami. Pikir boto-boto ini ada baik, ketonjus, menderita dengan ini barang. Ya, toh? Tapi sekali lagi konteksnya itu menggambarkan kehidupan sosial kita. Mungkin kita bisa memulai dari rumah kita sendiri. Sebab apa yang kita lakukan akan dilihat dan dicontoh oleh anak-anak atau anggota keluarga yang lain. Begitu ya. Nah berikut tadi Ibu Lydia, ya saya pikir memang begini. Sekaligus sudah supaya yang satu-satu waktunya ini dengan Bapak Pendeta. Kita sebenarnya baca ini dan simpulkan ini ujung-ujungnya perubahan. Kita harus bawa perubahan, harus merubah diri kita, merubah sikap perilaku kita. Ya, toh? Perumpamaan tentang gelap dan terang ini sebenarnya bukan soal kebenaran lawan kebohongan, bukan soal lawan-lawanan ini. Nanti kalah menang jadinya.
tetapi hanya mau menggambarkan kalau kita memahami, kita mengamini bahwa terang itu lebih baik, ya kita harus menjadi anak terang. Jangan kita sudah pindah dari gelap. Maksud gelap itu begini, mungkin ketika hidup kita selama ini lebih banyak yang tadi disampaikan oleh Mama Pendeta, hidup dengan caci maki, kata-kata kotor. Mungkin kita rubah dari situ pelan-pelan. Begitu ya. Intinya kita memulai merubah dari yang bisa dilakukan. Jangan merubah dari yang sulit dilakukan. Karena 3 poin ini, mungkin Bapak Mama sama. Apakah bisa kita menerapkan 3 poin inti ini? Ya, jawabannya memang sulit. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Begitu ya? Sekali lagi, memang sulit. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Karena apa? Firman Tuhan adalah mungkin. Ya, kita harus bersandar pada itu. Saya mungkin sebelum menutup, saya mengutip sebuah pernyataan mantan menteri menteri propaganda Jerman. Wah, mereka pakai menteri propaganda ya. Dia mengatakan begini, kebohongan yang selalu diucapkan dan dilakukan berulang-ulang, maka akan menjadi kebenaran. Gitu ya. Nah, kita yang tadi disinggung, kalau kita sudah mau pendeta bilang, ambil ini, sudah menjadi kebiasaan, ya itu sudah jadi pembenaran. Kita melakukan kebohongan, tipu orang kecil-kecil, dan terbiasa, itu jadi benar itu. Kan begitu? Bisa jadi menurut kita benar, itu yang tadi beta sandingkan. Benar menurut saya, belum tentu benar menurut Anda, belum tentu benar menurut aturan. Karena kebenaran yang sesungguhnya itu ada di firman. Begitu ya? Nah, saya mungkin akhiri, ini menjadi refleksi diri, bahwa bila kita mengetahui kebenaran dan tidak melakukannya, maka hidup kita sama dengan sebuah kebohongan. Saya kira itu, saya menutupnya dengan, karena itu teruslah berbuah terang selama kita masih hidup. Amin. Kita melakukan pujian Kidung Jemaat 403 ayat 1. Hujan berkat dan tercurah. 403.
Baik Bapak Mama sekalian, kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelum kita mulai, mungkin ada pokok-pokok doa yang mau disampaikan dari Bapak Melki, Mama dan keluarga, atau dari Bapak Mama sekalian. Bapak silakan, mungkin ada yang mau kita doakan. Keluarga, oke. Sama juga. Ya. Baik, kalau tidak ada lagi, kita siapkan hati kita, arahkan hati kita kepada Tuhan di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali lagi kami datang ke hadapan Bapa, seraya mengucap syukur dan terima kasih Bapa, karena begitu besar akan cinta kasih sayang-Mu, kami masih ada hingga saat ini. Bapa, kami bersati, kami mengangkat puji dan syukur ke hadapan-Mu terhadap firman yang kami dengar, yang kami diskusikan bersama untuk menjadi satu pemahaman di dalam kehidupan kami. Bapak, terima kasih Bapak. Semua pendapat masukan yang disampaikan semua bersumber dari kebenaran firman. Bapa di dalam surga, dari bacaan ini kami mohon kepadamu, beri kami kemampuan untuk kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga pengorbanan dan penebusan-Mu di kayu salib tidak sia-sia bagi kami. Untuk itu, mampukan dan ajarkan kami Bapa, untuk kami bisa berbuah dan menjadi anak-anak terang. Bapa dalam surga, tidak ada yang tidak mungkin dalam kehidupan kami bila kami selalu mengandalkan akan kekuatan Roh Kudus-Mu. Bapa dalam surga, hidup kami penuh dengan kecurigaan, kekhawatiran, bahkan kurang percaya. Kami masih terbelenggu dengan cara-cara hidup yang gelap. Oleh karena itu Bapa, kami mohon, Bapa, terangi kami. Beri kami kemampuan untuk kami bisa berubah ya Bapa, sedikit demi sedikit, demi kemuliaan nama-Mu. Bapa dalam surga, saat ini kami angkat doa ke hadapan Bapa untuk Bapak Melki, Mama, dan keluarga. Bapa, keluarga ini mengucapkan terima kasih banyak atas cinta kasih sayang-Mu, sehingga saat ini Bapak Melki berangsur-angsur pulih kembali dari sakitnya. Anak-Mu percaya semua ini karena perbuatan dan campur tangan-Mu. Oleh karena itu Bapa, kami juga mengucap syukur dan terima kasih. Bapa di dalam surga, Bapak Melki dan keluarga, memohon kiranya Bapa terus menjaga, menjadi kepala keluarga dalam rumah ini ya Bapa. Beri anak-Mu kemampuan untuk tidak mudah berpaling kepada kegelapan atau hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman-Mu. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa khusus Bapa untuk kegiatan layan kami. Bapa, beri kami kemampuan untuk kami bisa melayani secara berkualitas. Jauhkan kami dari hal-hal yang sifatnya rutinitas, karena itu tidak memiliki makna apa-apa bagi kami. Kami mohon Bapa, beri kami kemampuan untuk kami berkreativitas dalam melayani. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk Jemaat Rayon 9, beri kami kekuatan kesehatan selalu Bapa, biarlah kami terus dapat melayani sesuai dengan firman dan juga sesuai dengan rencana Tuhan. Kami juga berdoa buat Mama Pendeta kami, Bapa tutup buku hamba-Mu, biarlah setiap kegiatan-kegiatan pelayanan hanya Roh-Mu dan hanya Engkau yang berbicara di balik hamba-Mu. Bapa,
Kami percaya ketika kami yakin akan kebenaran, mengandalkan, hidup kami pasti berubah. Terima kasih Bapa. Kami juga berterima kasih dan kami juga mendoakan untuk persembahan kami ini Bapa. Kami mohon berkati persembahan yang kecil ini. Biarlah yang kecil ini Engkau berkati agar berbau harum di dalam tugas pelayanan-Mu. Dan kami juga Bapa, yang sebentar lagi akan kembali ke tempat kami masing-masing, tuntun setelah kami. Kami juga yakin Roh Tuhan tetap mendiami rumah tangga ini ya Bapa. Ini doa dan permohonan kami. Bapa sempurnakan doa kami yang penuh dengan kecemaran ya Bapa, kelemahan. Kami datang hanya beralaskan Tuhan kami, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Amin. Kita melakukan 400 di kacamata juga masih kabur. Ya, pujian Kidung Jemaat 400 ayat 1 dan 3, kudaki jalan mulia. Kita mengakhiri ibadat sore ini, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali lagi kami anak-anak-Mu tak bosan-bosannya selalu menghadap Engkau ya Bapa. Kami menaikkan syukur dan terima kasih atas pimpinan penyertaan selalu dalam hidup kami. Bapa, kami mohon selalu biarlah firman kebenaran yang kami dengar, kami baca dan kami renungkan hari ini boleh menjadi landasan pijak, pelita, dan penerangan jalan hidup kami. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami akan kembali ke tempat kami masing-masing Bapa, sertai kami, agar kami boleh tiba di tempat kami masing-masing dengan selamat sejahtera. Kiranya kasih karunia Allah menyertai kami, mulai dari saat ini, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Shalom.